Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tegas saya yang pertama. Sebelum mulai videonya, saya cuma pengen memberitahu kepada kalian semua kalau kasus corona makin banyak. Jadi kalau mau keluar, jangan lupa pakai maskernya, sering-sering minum air, dan jangan keluar kalau nggak penting. Selalu jaga jarak, oke? Tanpa mulai basa-basi lagi, kita mulai videonya. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa balance of power itu? Jadi, balance of power itu ialah usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuatan negara lain yang mengancam keamanannya. Kalau bingung sama penjelasannya, coba deh aku kasih gambaran. Bayangin sekarang kamu sedang diancam, bakal digebukin sama preman kalau kamu gak mau traktir dia makan di warteg. Kita panggil dia ini X. Perbedaan kamu sama si X ini, si X itu lebih jago berantem dan lebih kuat daripada kamu. Makanya si X ini berani ngancam kamu. Karena kamu terus-terusan gak mau diancam sama nih preman, jadi kamu ikut kegiatan bela diri tuh. Seperti karate, silat, boxing, atau apapun itulah. Buat ngimbangin atau bahkan melampaui kekuatan si X ini tadi. Dan kamu juga bisa dapat melawan balik si X ini. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, kalau balance of power itu cuma jadi ajang pamer kekuatan dari masing-masing negara besar. Tapi gak cuma itu loh. Masih banyak lagi tujuan dari balance of power itu sendiri. Sebagai contoh, dengan adanya balance of power ini sendiri, gak bakal ada tuh yang namanya negara terkuat. Karena masing-masing negara saja bersaing dan terus mengembangkan kekuatan mereka, baik dari segi ekonomi, politik, bahkan militer. Jadi gak mungkin ada tuh yang namanya atau yang disebut itu negara terkuat tuh gak bakal ada. Selama negara-negara di dunia itu terus bersaing untuk menjadi yang terkuat. Terus kalau ada negara besar nih mau coba gangguin negara kecil, otomatis negara kecil gak bakal bisa apa-apa dong. Mereka aja kalah dari segi apapun, dari segi masyarakat, SDA, SDM, mungkin mereka semua kalah. Tapi itu belum tentu. Justru dengan adanya balance of power itu sendiri, negara-negara kecil tadi yang merasa keamanan mereka itu diganggu sama negara-negara yang besar, mereka akan melakukan yang namanya aliansi atau kerjasama antar negara-negara kecil untuk nyimbangin kekuatan mereka melawan negara-negara yang besar tadi mengancam kekuatan mereka. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu tentang apa itu Perang Dingin. Ya, betul. Perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1947 dan 1991. Perang ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa balance of power itu sendiri benar-benar berperan dalam menjaga perdamaian di dunia. Pihak Amerika maupun Soviet, keduanya saling memperkuat kedudukan masing-masing dari segi militer mereka hingga membentuk aliansi pendukung masing-masing negara. Walaupun pada masa Perang Dingin tersebut terjadi pembuatan senjata nuklir secara besar-besaran. Tapi walaupun begitu, tidak ada satupun korban jiwa dikarenakan perang senjata. Hal ini menunjukkan kalau balance of power sendiri dapat menciptakan perdamaian dunia. Walaupun balance of power dirasa cukup untuk menjaga perdamaian, tapi kita tidak seharusnya bergantung kepada kekuatan militer untuk mempertahankan kedamaian dunia. Karena perang tidak akan pernah menghasilkan perdamaian, melainkan hanya menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, kita lanjut pada 5 materi unit analisa dalam HI. Yang pertama, ada tingkat analisa individu. Pada tingkat analisa ini, yang berhubungan dengan fenomena internasional yang berfokus kepada individu sebagai pembuat keputusan, serta menganalisa mengenai sudut pandang individu tersebut dalam membuat kebijakan luar negeri, dan menganalisis pengaruh dari kebijakan yang dibuat oleh individu itu terhadap negara yang dipimpinnya. Individu yang dimaksud dalam prinsip ini adalah kepala negara atau kepala pemerintah. Sebagai contoh, Presiden Amerika Donald J. Trump terkenal dengan kebijakan luar negerinya yang menyeleneh dan semena-mena. Hal ini disebabkan dari gangguan kepribadian Trump yang impulsif, agresif, dan tanpa henti didorong untuk memanipulasi dan menyalahkan orang lain. Dan yang kedua, ada tingkat analisa kelompok. Tingkat analisa ini memiliki 3 buah pendekatan, yaitu ada formalistik, kompetitif, dan kolegial. Pendekatan formalistik ini
menjelaskan bahwa terdapat kelompok-kelompok hierarki dengan tujuan untuk memperjelas komando-komando mereka untuk menyelesaikan masalah yang dipimpin oleh satu orang pemimpin bersama dengan para anggotanya. Mereka ini bertugas untuk mengambil keputusan yang teratur. Lalu pendekatan yang nomor 2 adalah pendekatan kompetitif, yang berguna untuk memantau kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan yang terakhir ada pendekatan kolegial, yang merupakan alternatif dari formalistik dan kompetitif karena mengutamakan kerja sama tim dalam setiap pengambilan keputusannya. Lalu, yang ketiga ada analisa negara dan bangsa. Pada analisa ini, diasumsikan bahwa semua pembuat keputusan dimanapun mereka berada, mereka akan memiliki perilaku yang sama jika menghadapi situasi yang sama atau serupa. Hal ini bisa kita artikan dalam maksud lain seperti suatu negara dapat menjadi cerminan bagi negara lain. Sebagai contoh negara Turki yang melakukan redominasi mata uang mereka untuk mengatasi masalah inflasi di negara mereka. Begitu pula dengan Rumania yang mengalami inflasi parah sehingga mereka harus melakukan redenominasi mata uang mereka seperti yang dilakukan oleh Turki. Lalu yang keempat, ada tingkat analisa kelompok negara dan bangsa. Selain secara sendiri-sendiri, ternyata negara-negara di dunia ini juga terkadang mengambil keputusan secara berkelompok loh. Sebagai contoh itu yang baru saja terjadi, itu adalah Indonesia dan Cina baru saja menyepakati bahwa mereka akan mengganti dolar sebagai mata uang untuk transaksi perdagangan bilateral antar kedua negara dan investasi langsung dan beralih kepada mata uang lokal, yaitu ada rupiah dan yuan. Lalu yang kelima adalah tingkat analisa kelompok sistem internasional. Yang dimaksud dengan sistem di sini adalah sesuatu yang mengatur atau yang sering kita sebut sebagai perundang-undangan atau undang-undang. Di mana pada analisa ini terfokus pada perilaku aktor-aktor hubungan internasional dalam bertindak dan berinteraksi dalam sistem tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi paradigma. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu apa itu paradigma. Tapi saya percaya bahwa beberapa atau mungkin kebanyakan orang baru mengetahui atau bahkan mendengar kata paradigma ini saat menyentuh bangku kuliah. Jadi, apa sih paradigma itu? Paradigma adalah sebuah model utama atau kerangka pikiran yang mendasari sebuah teori atau cabang ilmu. Dalam hubungan internasional, juga banyak terdapat paradigma-paradigma yang mempengaruhi perkembangan hubungan internasional. Dan pada hari ini, saya akan membahas 6 buah paradigma dalam hubungan internasional. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama ada paradigma realisme, atau lebih pantas disebut sebagai perspektif ini, merupakan sebuah pandangan yang menganggap bahwa umat manusia pada dasarnya tidak murah hati, melainkan bersifat egois dan kompetitif. Perspektif ini memiliki asumsi yang berpusat pada 4 ide utama, yakni yang pertama ada sistem internasional yang bersifat anarki. Maksudnya adalah bahwa negara merupakan aktor independen yang harus membina hubungan dengan negara lain dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Dan sistem internasional ada dan tetap bersifat antagonis. Yang kedua, ialah negara merupakan aktor paling penting dalam hubungan internasional. Ketiga, semua negara dalam sistem yang ada merupakan aktor tunggal dan bersifat rasional. Maksudnya di sini adalah bahwa negara akan cenderung mengejar kepentingan pribadinya dan meraup sumber daya sebanyak mungkin. Karena tidak mungkin dong ada sebuah negara yang melakukan hubungan internasional yang hanya menguntungkan pihak lain, bukan dirinya sendiri. Yang keempat adalah masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan dan bertahan hidup. Lalu berikutnya ada paradigma idealis. Michael W. Doyle mendeskripsikan bahwa paham yang didasari pada keyakinan bahwa niat baik sebuah negara itu bisa dipercaya. Paradigma ini bersifat normatif, apa yang seharusnya terjadi, pentingnya peran prinsip-prinsip, hukum, dan organisasi sosial. Sifat apa yang seharusnya terjadi itu, apa sih maksudnya? Kalau kita menelaah kata tersebut lebih dalam, mungkin akan atau bisa diartikan seperti ini. Para penganut paradigma ini percaya
bahwa kedamaian dunia itu seharusnya bisa dicapai dengan adanya organisasi internasional seperti PBB. Karena PBB itu mengatur segala interaksi dalam negara-negara dalam menjalin hubungan agar terhindar dari perselisihan yang menyebabkan perang. Selanjutnya ada paradigma pluralis, yang mana para penganutnya memandang kalau hubungan internasional nggak cuma terbatas di hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok. Kepentingannya di mana negara tidak selalu menjadi aktor utama atau tunggal, seperti paradigma realisme tadi. Di paradigma ini juga memiliki 4 asumsi. Yang pertama adalah aktor non-negara memiliki kedudukan yang sama pentingnya atau setara dengan aktor negara dalam politik internasional. Sebagai contoh, aktor negara itu seperti organisasi internasional PBB dan ASEAN. Yang kedua, negara bukanlah aktor tunggal, karena aktor tunggal selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan sebuah negara. Lalu yang ketiga, ialah negara bukanlah aktor rasional. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dalam prosesnya sering diwarnai dengan konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah internasional tidak lagi terpaku oleh power atau keamanan, tapi merambah hingga ke masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain. Lalu ada pula paradigma liberalis. Paradigma ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan paradigma pluralis tadi, karena sama-sama berpendapat bahwa negara itu bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Karena terdapat aktor non-negara yang mempunyai pengaruh dan legitimasi yang independen dari negara. Banyak istilah untuk paham yang satu ini, seperti liberal internationalism, liberal institutionalism, dan transnationalism. Hanya yang menjadi perbedaan antara liberalis dan pluralis ini ada pada sifat dasarnya, yang mana dasar sistem internasionalnya adalah anarki yang tertib dan hierarki yang didukung oleh aturan-aturan dan hukum internasional. Sifat dasar interaksi antar negara ini adalah kompetitif dan kadang-kadang terjadi konflik, tetapi lebih sering bersifat pada kerjasama dalam bidang ekonomi dan isu-isu lainnya. Selain paradigma-paradigma yang mengatur tentang cara negara-negara berinteraksi, ada pula paradigma yang digunakan untuk studi dalam jurusan hubungan internasional, yaitu paradigma behavioralis, yang mana paradigma ini menginginkan agar ilmu hubungan internasional ini dikatakan ilmiah atau saintifik. Untuk mencapai hal tersebut, ilmu hubungan internasional harus membuka diri dan mengembangkan metodologi ilmiah yang terkandung dalam ilmu alam. Jadi singkatnya, paradigma ini melakukan penelitian terhadap suatu fenomena hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan secara ilmiah untuk mengambil sebuah kebijakan berdasarkan dengan data-data yang telah mereka peroleh sebelumnya. Lalu yang terakhir ada paradigma konstruktivis. Paradigma ini memiliki eranya pada tahun 1990-an, yang mana lahir sebagai pembaharuan atas paradigma-paradigma lama dalam disiplin ilmu HI. Pada paradigma ini banyak merangkul aspek-aspek moderat dua paradigma yang pernah berseteru dalam Great Debate, yaitu ada rasionalis positivis dan reflektif post-positivis. Paradigma ini pun memiliki pandangan bahwa aspek-aspek penting dalam hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, tapi bukan dampak mutlak dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya. Sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, pause dulu videonya, terus ambil segelas air lalu minum. Sudah? Yuk kita lanjut materinya. Pada materi konsep, kita akan mengenal 5 buah konsep dalam hubungan internasional. Yang pertama ada peranan, pengaruh, kerjasama, analisa sistem, dan kepentingan nasional. Mari masuk pada konsep yang pertama, yaitu peranan. Maksud dari peranan ini sendiri, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan perannya. Peranan ini juga bisa berarti pelaku yang diharapkan dari seseorang mempunyai sebuah status dan dapat dilihat
sebagai tugas atau kewajiban atas posisi sekaligus juga hak atas posisinya. Sebagai contoh, seseorang yang berperan sebagai ketua kelas diharapkan oleh teman-temannya dapat mengayomi teman sekelasnya dan dapat menjadi jembatan penghubung antara guru dan murid kelasnya. Lalu ada pengaruh. Konsep pengaruh dapat diartikan sebagai kemampuan pelaku politik internasional dalam mempengaruhi tingkah laku orang dengan cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Sebagai contoh nih, faktor ekonomi seseorang dapat mempengaruhi faktor kesehatan orang tersebut. Apabila ia kaya, maka ia akan lebih cenderung sehat daripada orang yang faktor ekonominya di bawah angka kemiskinan. Lalu ada konsep kerjasama. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena adanya kehidupan internasional yang saling membantu atau membutuhkan yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Dalam kerjasama internasional juga memiliki sebuah isu, yaitu sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat didukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang netral dan kompetitif itu tadi. Contoh dari kerjasama ini sangat banyak sebenarnya dan sangat meluas. Salah satu contohnya ada pada awal saat kemerdekaan Indonesia. Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang saat itu sedang mengalami bencana kelaparan. Dan sebagai imbalannya, India mengirimkan pakaian yang waktu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah sistem analisa. Analisis sistem dalam suatu hubungan internasional memiliki pandangan bahwa fenomena internasional itu beragam dan tidak bisa dibagi. Sehingga suatu sistem yang harus ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubung satu sama lain. Terdapat beberapa faktor situasional yang turut diperhitungkan sebelum membuat kebijakan luar negeri. Yang pertama, keadaan atau lingkungan internasional secara umum. Kedua, adalah kapabilitas atau power yang dimiliki oleh negara yang diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan. Dan yang ketiga, adalah tindakan serta reaksi balik yang dilakukan negara lain terkait dengan keputusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dan yang terakhir ada konsep kepentingan nasional, yang mana menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional juga bisa dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan pada pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sekian materi pada konsep umum, mari kita beralih ke materi terakhir yaitu 6 prinsip realisme menurut Morgenthau. Hans J. Morgenthau, pria kelahiran 17 Februari 1904 ini merupakan salah seorang yang berjasa atas politik internasional, yang mana ia banyak memberikan sumbangan besar bagi teori hubungan internasional. Pada hari ini, kita akan bahas 6 prinsip realisme politik menurut Hans J. Morgenthau. Berikut adalah materinya. Yang pertama, ada hukum objektif. Hukum objektif ini berakar pada kodrat manusia yang mana untuk memperbaiki masyarakat harus terlebih dahulu memperbaiki hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Para penganut realisme ini pun percaya bahwa objektivitas ini dapat mencerminkan hukum yang mana dapat membedakan mana yang memang benar secara rasional dan objektif. Kedua, ada power. Konsep kepentingan memiliki definisi yang berbunyi. Konsep kepentingan yang harus diperjuangkan power. Definisi ini dianggap terlalu memaksa sebuah disiplin intelektual untuk mengikuti seratakan tatanan nasional ke dalam permasalahan politik. Oleh karena itu, para penganut realisme sangat berhati-hati untuk menghindari dua kesalahpahaman ini, yang bersangkutan dengan motif dan preferensi ideologi. Mereka pun berasumsi bahwa realitas politik penuh dengan ketidakpastian dan keadaan yang tidak masuk akal dari sistemik serta pengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri ini. Yang ketiga, ada dinamis, objektif, dan universal. Kepentingan itu bersifat dinamis, objektif, dan universal, yang mana dapat dilihat dari konteks politik dan kebudayaan untuk menentukan tindakan politik suatu negara. Dan kepentingan itu harus bersifat dinamis, karena selalu bergerak sesuai dengan keadaan politik internasional dan karena setiap negara juga memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Keempat, ada prinsip moral universal. Prinsip ini sebenarnya tidak menuntut sikap negara, walaupun jelas akan memiliki implikasi moral dan etika. Realisme politik sebenarnya menyadari
akan pentingnya moral dari tindakan politik bagi individu ini sendiri. Namun hal itu tidak dapat diimplementasikan ke dalam tindakan negara dalam mengambil keputusan luar negeri. Lalu ada yang kelima, serangkaian prinsip universal. Tidak ada serangkaian prinsip-prinsip moral yang disetujui secara universal. Dari kalimat tadi, mungkin ada yang bertanya bagaimana maksudnya. Kalau diartikan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip moral di keluarga A belum tentu cocok dengan prinsip moral dari keluarga B. Sebagaimana di negara-negara di dunia yang tidak bisa menyamaratakan prinsip moral negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dan hal itu pasti terdapat perbedaan di dalamnya. Dalam artian lain, yaitu kita dapat menilai sebuah bangsa seperti halnya menilai bangsa kita sendiri. Setelah kita menilai, kita ini mampu untuk menghormati kepentingan negara lain selagi kita mampu untuk menjaga kepentingan dan menjaga harkat dan martabat negara sendiri. Dan yang keenam, ada perbedaan politik dan paradigma. Perbedaan ini ada karena kaum realis cenderung mempertahankan otonomi di bidang politik, yang mana seharusnya bidang politik itu otonomnya dari setiap bidang perhatian manusia lainnya. Karena realisme politik didasarkan pada hakikat manusia yang pluralistik, di mana manusia itu sendiri merupakan gabungan atas economic man, politik man, moral man, religious man, dan lain sebagainya. Dari pemikiran Morgenthau sebagai tokoh realisme, maka ada beberapa hal yang menjadi penekanan atau asumsi utama dari realisme. Pertama, bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Kedua, terdapat sistem anarki dalam hubungan internasional. Ketiga, struggle for power merupakan hal yang mendasari suatu negara. Mereka juga mendasari pemikiran mereka berdasarkan human nature, manusia yang bersifat egois. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahpahaman dari video pada hari ini. Sekian dari saya izin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.